dengan melibatkan oligarki-oligarki, tidak adanya distribusi keadilan gitu-gitu ya. Apa yang bisa kita harapkan dari Pak Prabowo? Sorry itu saya sebenarnya dalam posisi yang tidak bisa berharap. Sama dengan proyek padi atau food estate di Kalimantan Tengah. Yang sering dipakai foto-foto Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Basuki, Pak Menteri Pertanian dan segala macam itu adalah lokasi yang sudah dibuka Transmigran 82. I was there waktu bikin film Kinipan. Bagaimana Anda melihat hilirisasi di Indonesia ini? Sebenarnya memang mau hilirisasi nikel apa hilirisasi kekuasaan? Ya sebenarnya technically kalau kita lihat misalnya pohon industri nikel ya, Watchdog pernah merilis film soal nikel di seri kedua, serial soal nikel. Kalau lihat pohon, Mengerikan ya. you know better harusnya gini-gini. Iya. Jangan pura-pura nanya gitu Nah, dong. makin banyak tahu makin stres kita. Jumpa lagi di channel DS TV. Kita akan berbincang-bincang, tapi tidak hanya walk, tapi walk the talk ya. Bukan kayak yang ono. Kita punya tamu Bung Dandi Laksono, sebenarnya seorang seniman, seniman apa namanya? Audiovisual ya, sinema dan sebagainya, tetapi juga punya passion yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan keadilan. Apa kabar Bung Dandi? Baik Bang, sehat. Panggilan akrabnya siapa nih? Dandi saja. Dandi saja ya. Oke. Saya sudah lama banyak mendengar tentang Bung Dandi. Dulu saya lama sebenarnya juga di Walhi ya. Jadi isu lingkungan hidup sampai hari ini memang masih sangat menguasai Friendly Earth ya, pikiran. dulu ya. Iya. Nah, Koalisi anti utang juga dulu. koalisi anti utang kita ikut dirikan habis dari Seattle, Iya. gebuk-gebukan ya kita ajak anak-anak mahasiswa juga rame dulu. Oke. Pasca Davos kan itu ya Iya, iya. dulu. Nah, ini pertanyaan saya gini. Selama 10 tahun terakhir, ini kan jadi dagangan banget nih climate change, Iya. ya apa namanya isu-isu environmental gitu ya. Dan berulang kali Presiden sebelum Pak Prabowo itu sering bicara tentang betapa mengancamnya soal climate change ini. Tapi apakah Bung Dendi ada melihat perubahan substansial dalam kebijakan negara maupun perilaku aktor-aktor pemerintah terhadap isu lingkungan hidup? Jelas enggak, karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu justru akan memperburuk semua indikator yang membuat climate kita jelek. Jadi banyak safety guard di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang judulnya misleading. Oke. Judulnya Cipta Kerja, tapi sebenarnya kalau dibedah semuanya, kalau dari sisi perspektif lingkungan, justru banyak kelonggaran-kelonggaran yang dibuka. Apa namanya? Jadi safety guard kita untuk environment justru makin berkurang. Jadi misalnya dulunya ada aturan bahwa tutupan hutan sekitar daerah aliran sungai harus dijaga minimal 30%. Iya. Itu udah nggak ada gitu kan. Terus AMDAL sekarang diintegrasikan seolah-olah mau bikin kajian lingkungan hidup strategis gitu. Tapi dalam kasus misalnya Merauke misalnya, mau buka 2 juta hektar misalnya, atau food estate di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas misalnya, mau buka ratusan ribu hektar, nggak ada tuh kajian lingkungan hidup strategisnya gitu. Jadi Mungkin kajian lingkungannya lingkungan kawan-kawan. Bukan, itu kan hidup juga. Iya, makanya. Lingkungan kawan-kawan, Jadi lingkungan keluarga. kalau tadi pertanyaannya apakah yang diomongin tadi ya walk the talk ya, yang diomongin nyambung dengan yang dikerjain? Iya. Enggak ya. Sama sekali enggak. Gitu. Jadi ribut-ribut gaya-gaya tentang COP meeting, tentang Paris Treaty ya, Paris Agreement ya, Agreement. sebagai pengganti Tokyo Protocol. Itu cuma jualan-jualan lip sync ya, Ya, gimmick ya. dia mending sekalian kayak Trump, dia langsung menyatakan keluar dari Paris Agreement. Jadi udah nggak hipokrit kan? Ya oke. Jadi Bahasa yang paling tepat ini hipokrit ya. Tapi memang benar kayaknya itu memang Omnibus Law itu cipta kerja. Tapi persoalannya kerja buat siapa? Iya kan? Kerja buat oligarki kan? Tapi dulu ngomong-ngomong kenapa PDIP ikutan ngesain Bang? Oh, jadi begini. Sebenarnya kan kita melihat peluang dan tantangan. Ini seringkali kita ditipu nih. Oke. Ya, kita ditipu. Misalnya seperti dulu Undang-Undang KPK. Oke. Problem kita kan kita ingin mengendorse ada tambahan katakanlah oversight, pengawasan. Maka kita poinnya adalah Dewas.
sehingga tidak terjadi abuse of power ya atau kriminalisasi. Demikian juga Omnibus Law. Omnibus Law itu kan memang prinsipnya kita ingin agar kita bisa mendorong investasi. Tetapi kan investasi seperti apa dalam pikiran kita kan yang memberikan distribusi keadilan. Iya kan? Tapi kan itu nggak terjadi, malah aneh-aneh dan di dalam kita itu terbelah. Cuma memang problemnya dalam politik pemerintahan kan sangat tidak elok ketika kita kemudian di publik harus mengkritisi atau menolak. Bang Deddy ikut yang belahan mana? Kita justru yang menolak dong. Enggak, saya ngeri bener nggak kalau partai segede PDIP ngerasa ketipu, gimana saya gitu. Oh iya. Kru-kru ini. Nah, jangan malu. Jangankan gua, lu. Jangan malu. Jangankan gua, lu. Malaikat aja ketipu, bro. Ngeri. Malaikat aja ketipu sama dia. Oh, nggak tahu. Kok tanya saya? Mampus kita. Nah, jadi memang kita melihat ya, ada banyak kecurigaan publik. Ya. Kemudian di kemudian hari, misalnya jor-joran membangun Papua, membangun itu membuka akses jalan. Ternyata setelah ditelusuri banyak teman-teman yang mengatakan dari sana bahwa itu untuk mengeruk sumber daya alam. Persis. Karena masyarakatnya nggak punya mobil. Yang menikmati BBM satu harga juga bukan masyarakat, tapi mereka yang punya konsesi dan kontraktor kan gitu ya. Nah, Kalimantan juga sama. Jadi bagi-bagi misalnya sekarang nih bagi-bagi konsesi tambang, yang dapat kan entah dari mana-mana. Kampus itu lembaga-lembaga non profit sebenarnya kan justru dikasih, dan ini berpotensi tidak saja merusak lingkungan, tapi juga membuat mereka tidak independen. Ormas agama juga demikian. Yang heran masyarakat setempat, masyarakat adat justru nggak kebagian. Jadi apa ini menurut Anda? Persis. Ya, jadi yang saya baca adalah race to the bottom ya, situasi berlomba-lomba untuk nggak peduli lagi dengan kayak semacam moral stand gitu ya. Jadi terlepas kita ngomongin legal dan tidak legal, karena semua ini legal. Jadi moralitas nggak penting ya? Nggak. Kalau nggak ada moral berarti amoral. nggak lagi determinan. Nggak determinan, bukan determinan faktor lagi soal moralitas. Jadi fatsun itu sudah bukan jadi standar. Ya. Jadi sekarang ukurannya legal dan ilegal saja. Dan legal dan ilegal itu kan bisa di-create. Tergantung seleranya aja. Kalau perlu di MK diganti nggak ada urusan. Yes, exactly. Jadi kayak misalnya tadi undang-undang minerba tadi memang kontradiksinya besar sekali. Itu konsesi diberikan kepada ormas, kepada seolah-olah down to earth ya, bahasa UMKM, koperasi misalnya. Walaupun kita sama-sama tahu begitu dengar kata koperasi dengan tambang, yang kita pikirin ya mungkin yang bisa ambil primkop itu. Atau bukan, misalnya nih waktu kita baru melakukan otonomi daerah, itu kabupaten kan diberi hak untuk memberikan konsesi. Apakah itu IPHH, apakah itu HPH misalnya gitu ya. Itu kan akhirnya misalnya ambil contoh satu nih paling gampang, Kutai Barat ya, ketika Kutai Kartanegara dibelah ada Kutai Barat, langsung tuh habis hutannya Pak. Kan dibagi koperasi, yang punya koperasi itu orang dari Balikpapan dan Samarinda, bukan masyarakat setempat. KTP-nya dipinjam aja. KTP-nya dipinjam atau konsesinya aja dijual belikan. Ini kan berpotensi terulang lagi sebenarnya. Apalagi tadi energi untuk membuka tambang tidak disertai dengan energi untuk pengawasannya dan segala macam. Dan ya ini yang terjadi, dan ini semua simptom yang bisa kita lihat arahnya memang untuk mempersiapkan 2029. Jadi semua policy ini kayak frame-nya itu dari satu pemilu ke pemilu gitu loh. Nggak ada yang berpikir sustain. Jangka panjang, visioner. Persis gitu ya. Nggak ada yang berpikir sustain. Bukan berarti saya tergila-gila juga dengan what so called GBHN ya. Tapi intinya adalah nggak ada lagi orang long term planning di drive untuk. Dulu Bung Karno punya pembangunan nasional semesta berencana. Itu 600 dokter dia kumpulin untuk menyusun itu. Bahkan ada 7 bahan indoktrinasi misalnya yang dikumpulkan bagaimana mendesain Bappenas sebagai super body sebelum diimplementasikan. Sekarang kan Bappenas cuma seperti think tank yang bisa dipakai misalnya. Itu pun nggak bisa kerja lagi mereka karena nggak boleh ada rapat FGD, nggak boleh seminar, nggak boleh. Jadi mereka mungkin, saya juga bingung gimana mereka mengkaji kebijakan, membuat drafting misalnya kan tanpa ada FGD, tanpa ada rapat-rapat. Persis, karena tadi yang saya sampaikan, semua policy sekarang impulsif didorong oleh
bagaimana 2029 logistik dimaksimalkan dan logistik lawan diminimalkan. That's it. Oh, ini urusannya cari cuan aja gitu, kira-kira kesimpulannya. Ya Pak, mengakumulasi logistik untuk next pemilu. Nanti begitu menang, yang dipikirkan juga gitu, gimana cara mendesain struktur. Untuk pemilu berikutnya. Jadi dari pemilu ke pemilu aja kita ininya, narasinya. Cycle-nya ya. Jadi nggak mikir untuk anak-anak Indonesia masa depan Nggak ya. ada kaitannya. Kalau gitu, kalau Misalnya nih kasus program makan gratis misalnya kan, dengan melibatkan militer, dia akan menjadi struktur baru sampai ke bawah yang menggantikan mungkin polisi, existing polisi misalnya. Jadi gantian aja Bang gitu. Mungkin kemarin polisi lewat struktur desa gitu, bansos, dana desa dan segala macam gitu ya. Mungkin nanti akan tentara atau militer lewat program pangan, lewat batalion pembangunan dan segala macam. mengerikan ya. You know better harusnya gini-gini. Iya. Jangan kurang nanya gitu dong. Makin banyak tahu makin stres kita. Problemnya banyak tahu ini susah tidur kan. Oke. Gini. Dulu kan yang mantan tuh kan suka bicara hilirisasi. Dan bahkan seorang Tom Lembong tuh harus menghadapi kriminalisasi karena bicara bahwa nikel itu bukan masa depan. Karena masa depan tuh ada di LFP dan di hidrogen misalnya. Bagaimana Anda melihat hilirisasi di Indonesia ini? Sebenarnya memang mau hilirisasi nikel apa hilirisasi kekuasaan? Ya sebenarnya technically kalau kita lihat misalnya pohon industri nikel ya, Watchdog pernah merilis film soal nikel di seri kedua, serial soal nikel. Kalau lihat pohon industri turunannya, menjadi baterai listrik itu jurusannya ke sini, yang dikerjakan Indonesia jurusannya ke sana. Jadi industri hilirisasi nikel kita itu ya stainless steel, sendok garpu dan segala macam gitu, coating ya. Coating. Untuk masuk ke baterai, ke EV beda lagi tuh jalurnya. Jadi investor yang masuk, semua smelter yang sedang dibangun atau nanti arah industrialisasinya mengarah ke sini. Jadi nggak nyambung dengan narasi kita akan menjadi industri baterai terbesar dunia atau program migrasi dari fossil fuel based vehicle ke electric vehicle misalnya. Jadi narasi ini cuma dipakai untuk bagaimana mendukung insentif-insentif investasi untuk nikel, kemudian memberikan subsidi kepada para pemain motor listrik, mobil listrik. Jadi nggak ada kaitannya dengan misalnya pengurangan emisi, nggak ada ya. sama sekali nggak ada. It's all about money ya. Persis. Dan itu yang terjadi di semua hilirisasi saya pikir. Misalnya gini, CPO itu punya sekitar 120 turunan katanya kan. Ya. Kita tidak menuju ke situ. Yang mau kita tuju tetap ekstensifikasi, tetap dari 16-17 juta hektar mau dibuka jadi 20 juta hektar misalnya. Tetap narasinya adalah bilang sawit itu pohon juga loh, nggak berdosa. dia punya daun gitu. Jadi nggak ada gesture untuk ngomongin hilirisasi di CPO. Padahal kita sudah sacrifice 16 juta hektar. Harusnya kita sudah ngomongin industrialisasi dari CPO. Kita bukan lagi mengekspor CPO gitu ya. Tapi harusnya mentega, purin kan gitu-gitu ya. Ya sudah aftur, bioaftur segala macam gitu ya. Sudah harus ngomong itu gitu misalnya. Walaupun itu pun tetap dilematis ya. Tapi intinya yang mau saya bilang hilirisasi juga nggak segitunya gitu. Jadi cuma besar di narasi. Yang ketiga misalnya justru hilirisasi yang fundamental nggak dikerjain. Apa itu misalnya hilirisasi di sektor pertanian, hilirisasi sektor perikanan. Rumput laut misalnya kan, sekarang misalnya itu pembudidaya rumput laut, sekarang misalnya di dapil saya di Kalimantan Utara tinggal Rp6.000, Rp5.000. Ya. Padahal mungkin tahun lalu masih dapat sekitar 14.000 minimal. Karena tidak ada hilirisasi. Tidak ada hilirisasi. Dia bergeningnya di bahan mentah. Kolagen misalnya, kita banyak membelanja skincare jadi trending begitu ya, bahan kolagennya dari teripang. Kita ekspor teripang mentah kok. Kolagennya kita datangin dari Jepang untuk bahan skin atau skincare-nya kita datangin dari Alibaba dari Cina gitu. Jadi, dan itu lucunya pemerintah malah nggak bantuin. Misalnya Cina sebagai pasar terbesar untuk rumput laut kita itu memberikan pungutan terhadap impor rumput laut yang sudah diolah. Kalau mentah dia bebaskan. Jadi kita nggak bisa membangun industri turunan. Dan Menteri Perdagangan, Menteri Industri, Menteri Investasi nggak pernah ngomong tuh soal itu. Akhirnya yang korban rakyat lagi gitu loh. Jadi hilirisasi ini memang narasi yang paling menyesatkan.
paling menyesatkan dan tapi 58% orang Indonesia percaya 80% dengan bahkan approval rate. 80% ya. Pusing. Ya, makanya lebih bagus enak tidur di rumah aja, nggak usah mikirin negara ya. Pusing pala Barbie katanya. Oke, tadi ngomong food estate. Ya. Saya mendengar bahwa 2 juta hektar itu ada apa namanya APBN dimasukin ke sana cukup besar ya. Tahu nggak kira-kira? Ya, saya pikir sekarang kan tidak mungkin kalau ngomongin sawah ya. 2015 waktu saya bikin film The Mahuse di Merauke, Pak Jokowi ketika itu bilang bahwa 1,2 juta hektar ini akan driven by BUMN atau korporasi gitu. Karena duitnya gede banget dibutuhkan gitu kan. Saya nggak tahu yang sekarang mungkin dengan situasi seperti sekarang mau nggak mau pasti pionirnya APBN atau mungkin nanti Danantara, nggak tahu lewat apa namanya skema seperti apa akan masuk. Tapi yang jelas yang sudah pasti masuk justru industri gula. Industri gula sudah ya? Iya, karena sudah merambah berapa luas? Karena begitu kita ngomongin dari yang existing sekarang sekitar hampir 1,5 juta hektar itu sudah untuk gula. 500.000. 500.000. Sudah menanam. Itu konsesinya. Oh, konsesinya yang dicadangkan. Jadi dari 2 juta tadi itu 500.000 diantaranya untuk tebu ya. Dan nanti akan bioetanol. Yang lebih tereksekusi malah yang itunya. Yang itunya bukan ya. Yang nyetak sawah what so called untuk ketahanan pangannya gitu. Jadi semua selalu dalam konteks kamuflase. Misalnya efisiensi. Efisiensi juga begitu kan narasinya. Ntar sebelum itu efisiensi. Mungkin itu benar untuk ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan yang berbisnis di situ maksudnya. Bukan ketahanan pangan rakyat kan? Iya. Jadi selalu gitu. Jadi seolah narasinya besar, food estate, ketahanan pangan. Tapi ada agenda-agenda tersembunyi nih para garong di belakangnya. Dan justru lebih duluan tereskalasi yang itu. Itu dulu yang mendapat keuntungan daripada ini. Persis. Sudah terakhir kapan dari sana? Papua sebulan lalu. Sebulan lalu. Untuk yang apa namanya lahan sawahnya sendiri sudah berapa persen yang ini? Lucu ini. Progresnya. Jadi zaman Belanda ya. Van Mook dulu juga punya cita-cita menjadikan Papua atau Merauke itu sebagai lumbung pangan Pasifik. Karena dia begitu setelah KMB, Konferensi Meja Bundar, dia pengen Indo-Indo yang tidak diterima di Indonesia dan juga tidak diterima di Belanda, punya bisa tempat seperti Afrika Selatan. Enclave, kayak Suriname lah gitu. Afrika Selatan. Yang lebih referensial Afrika Selatan. Nah, dia mau bikin lumbung pangan di sana. Itu pun dalam waktu 46 tahun ya, sejak proyek Padi Kombe tahun 1953. Dalam waktu sekitar 60 tahun, baru 46.000 hektar berhasil dicetak. Dicetak. Itu benar-benar sudah jadi sawah. Persis. Yang kemarin sering didatangin pejabat, selalu ya. selalu kurik. Yang tempat foto-foto itu. Persis, selalu kurik. Ya, itu sejak Belanda dibuka. Sudah ada, bukan baru pemerintahan yang kemarin. Bukan. Banyak sama dengan proyek padi atau food estate di Kalimantan Tengah. Yang sering dipakai foto-foto, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Basuki, Pak Menteri Pertanian dan segala macam, itu adalah lokasi yang sudah dibuka Transmigran 82. I was there waktu bikin film Kinipan. Jadi proyek sawah di Kurik ini tadi selama 50-60 tahun hanya 46.000 hektar. Ini pemerintah mau cetak 2 juta hektar dalam waktu singkat. Gitu. Jadi destruksinya akan luar biasa. Peminggiran masyarakat adat. Waktu mereka untuk beradaptasi nggak akan bisa, tidak akan secepat. Kerusakan ekologinya juga luar biasa pasti kan. Tapi saya dengar tuh ada cuan juga di sana. Katanya kan ada merbau segala macam di sana. Yang kalau dihitung-hitung 1 kubiknya bisa sampai 30 juta. Ada yang coba-coba nakal nih ngitung, kalau 2 juta hektar berarti 150 triliun itu. Yang ngitung biasanya juga ahli juga biasanya. Yang ngitung biasanya juga ahli. Yang ngitung. Punya jam terbang ya. Jam terbang, iya. Ya sebenarnya sama dengan proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah di masa Soeharto ya, 1996. Ya. Saya dulu disuruh Erna Witular tuh nginap di sana begitu dia Menteri Lingkungan Hidup ya. Yeah. So yang terjadi adalah memang deforestasi kan, karena memang hutan Kalimantan dibongkar what so called untuk sawah. Ya pasti itu sudah pasti bisnis kayu duluan dan sampai sekarang kemudian dampak kebakaran hutannya kan sampai sekarang. Di lokasi-lokasi yang sama di Pulang Pisau, di Kapuas dan segala macam. Itu bekas proyek lahan gambut yang mau jadi food estate di era Soeharto, 1 juta hektar. Pak sawahnya nggak jadi, kebakarannya ada, tumbuhlah sawit. Jadi di Papua juga saya pikir nggak akan jauh-jauh beda karena gini lah, abang dulu kan mungkin juga pernah di RSM ya.
Kalau LSM itu atau apapun lah organisasi itu biasanya dikasih program sesuai kapasitas kan. Kamu pernah ngelola dana berapa? Oke. Ini proyek 2 juta hektar food estate dipegang oleh pemerintahan Prabowo yang dia sendiri tidak punya success story bikin di Kalimantan Tengah. Jadi proyek di Gunung Masnya juga nggak jadi, yang mau tanam singkong, tumbuh jagung di polybag misalnya. Tiba-tiba akan bikin 2 juta hektar gitu. Jadi nggak masuk akal gitu. Dia kenapa sih nggak selalu memulai Yang dari kecil yang aja kecil? gagal, Persis. ini Apalagi dia kalau yang gede. eskalasikan luar biasa. Persis. Dengan tantangan justru tidak kalah besar kan. Ya. Kalau di Pulang Pisau kan relatif landai itu ya, bukan rawa ya. Gambut. Oh gambut juga Beda, ya. tantangannya beda. Gambut tapi bukan rawa. Bukan, Hmm. bukan. Ya, Lapisan gambutnya persis. tebal ya. Ya, betul. Lalu apa yang kita harapkan dari proyek food estate di Merauke ini? Apakah hanya akan babat hutan sama untuk biofuel tadi, tapi sawahnya ya peninggalan Belanda lagi? Banyak hal yang nggak logis ya. Yang pertama adalah apakah benar kita mau menyeragamkan lagi pangan nasional dengan beras? Betul. Itu yang Harusnya pertama. diversifikasi. Persis, karena ini kan kesalahan yang terjadi sejak revolusi hijau di era Soeharto kan, tahun 70-an. Ya. Bikin IR dan segala macam. Iya, betul. Membuat kita kehilangan banyak sekali variasi makanan lokal. Kelas manufanya Persis, berkurang. membuat politik beras dan kontrol Jawa terhadap politik pangan sangat dominan dan Itu hasilnya yang bikin dia jatuh juga kan? persis. Hasilnya sekarang orang-orang yang di Kepulauan Maluku Utara yang dulu bisa survive dengan keladi, sekarang nunggu pasokan beras dari Bitung. Iya. Jadi itu yang akan terjadi. Saya lihat anak-anak Papua juga demi Indomie dan segenggam beras itu Menukar nutrisi yang lebih baik untuk itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu, apakah benar kita mau mengembalikan atau mempertahankan politik pangan dalam bentuk beras? Yang kedua adalah food estate seluas itu butuh tenaga kerja berapa? Kalau kita hitung misalnya 1 juta hektar saja, kalau 1 hektar saja butuh 1 orang, minimal 1 orang misalnya. Karena udah saking teknonya nih ya, pakai planter, pakai harvester, pakai combine harvester segala macam, 1 orang saja. Sekarang kan realnya kalau 1 hektar rata-rata bisa menyerap 5 tenaga kerja. Itu yang konvensional, let's say. Katakanlah ini udah paling canggih deh. 1 hektar 1 orang. Berarti kita butuh 2 juta orang. 2 juta orang. Atau let's say katakanlah untuk tebu. Atau waktunya di Iya. panjang sampai tidak ditentukan kan? Misalnya begitu, let's say 1 juta orang. Penduduk Merauke 300.000, 400.000. Apa yang terjadi? Politik migrasi. Ya. Settler. Makanya dihidupkan lagi Menteri Transmigrasi kan? Implikasinya akan kemana-mana. Untuk Papua implikasinya akan kemana-mana. Kerawanan, potensi konflik, peminggiran. Persis. Bisa-bisa kayak orang aborigin tuh di Papua sana lama-lama kan? Padahal sebenarnya pemerintah sendiri tahun 2014 sudah lewat lembaga demografi penelitian di UI sudah pernah bikin survei ke beberapa buruh tani atau petani di Jawa Barat, di Indramayu, di sentra-sentra beras seperti di Nrekang, di Sidrap. Mau nggak mereka pindah ke Merauke kerja di sawah dengan gaji 3,5 juta? Itu 10 tahun lalu surveinya. Nggak ada yang mau, 70% bilang nggak mau. Oh gitu ya? Ya. Karena mereka merasa sawah mereka juga nggak ada yang ngelola. Betul. Sekarang kan buruh tani harus gantian bang. Ya, Panen itu harus digilir, nggak kayak dulu gitu kan. Orang kalau mau ambil buruh tani, makanya sekarang kemudian di mekanisasi pertanian. Nah ini orang disuruh pindah ke Merauke untuk ngelola hal yang sama gitu. Jadi nggak ada yang mau gitu. Jadi buruhnya siapa yang kan? Ya kan makanya mau dibentuk batalion ini, batalion pertanian, batalion kesehatan. Iya itu hal yang ketiga yang saya bilang mau akan lebih paradoks lagi. Jadi selalu saja kita begitu nggak nemu solusinya lari ke militer. Seolah-olah ini warga negara yang serba bisa, seolah ini institusi yang serba bisa. Saya lihat betul bagaimana ketika militer menangani proyek yang food estate di Kalimantan Tengah. Jadi mereka di training cuma seminggu, prajurit-prajurit ini, di training traktor seminggu dengan target membuka 500 hektar setiap hari. Karena ketika itu setiap hari 500 hektar. Ya targetnya. Okay. Mobilisasi pasukannya banyak banget memang. Apa yang terjadi? Bahkan mengoperasikan traktor aja belum selesai, belum khatam. Jadi traktor-traktor macet, akhirnya petani-petani juga yang bantuin gitu. Jadi nonsense. Pertanian ini bukan pekerjaan yang bisa di training seminggu atau 2 minggu. Yeah. Pertanian ini bagian dari kultur yang tumbuh, kan?
Gaya pertanian Toraja beda dengan Bali, Betul. gitu ya. Gaya pertanian peladang di Kalimantan masyarakat Dayak beda banget dengan di Indramayu. Tapi pikiran mereka ya lupakan proses, toh ada militer semua bisa beres gitu ya, yang ada di kepala. Dan gagal. Dan gagal. Dan masih akan mengulang lagi. Akan diulangi lagi dengan 100 batalion bahkan. Oke. Nah kalau begini, sebenarnya apa yang harus dilakukan Pak Prabowo? Atau kita bisa berharap nggak sama Pak Prabowo bahwa kemarin itu eksploitasi sumber daya alam luar biasa dengan melibatkan oligarki-oligarki, tidak adanya distribusi keadilan gitu-gitu ya. Apa yang bisa kita harapkan dari Pak Prabowo? Sorry itu saya sebenarnya dalam posisi yang tidak bisa berharap. Maksud saya begini, saya tarik agak ke belakang ya. Mungkin kalau orang politik kan lebih realistis ya melihat oke, ini existing presiden udah pasti Prabowo. Tapi bagi saya dia nggak punya legitimasi gitu. Terlibat kasus penculikan, pemilu kemarin mengangkangi konstitusi, jadi nggak ada yang bisa diperbaiki dari fundamental seperti itu. Tapi oke, kalau kita mau diskusi kalau kita mau diskusi soal teknokratisnya begitu ya, ya saya nggak melihat ada narasi boleh besar ya, gagasan boleh hebat gitu ya, pidato boleh menggelegar gitu. Tapi di eksekusinya, di metode untuk mencapai itu kita nggak melihat. Jadi misalnya gini, dan antara yang hari ini di launching, misalnya, diangkat, ditetapkan ya, para penggawanya. Betul, melibatkan misalnya ya dengan klaim akan mengelola aset 15.000 triliun dan memiliki 99% saham BUMN yang nggak bisa diaudit oleh auditor negara misalnya. Yang ditempatkan adalah orang-orang yang punya masalah dengan kredibilitas. Let's say Burhanuddin Abdullah pernah divonis 5 tahun penjara dalam kasus yang mantan gubernur dan BI, betul gitu. Jadi lalu ada misalnya bekas CEO Garuda yang Garuda aja bisnisnya mau mati minta disuntik-suntik. Jadi apalagi mau ngomongin narasi ini akan jadi tema seks. Tapi itu ada ada mantan-mantan presiden, wakil presiden katanya di dalam. Mungkin satu aja yang dibutuhkan, satu lagi buat tempelan supaya nggak terkesan bahwa satu yang dibutuhkan. Yang saya yang heran yang ditempelin ini kok mau gitu jadi tempelan. Dia tahu bukan dia yang dimaksud. Hanya perlu satu orang. Tapi supaya kesannya semua bekas presiden ya dipasang. Kalau ada Gus Dur mungkin Gus Dur juga dipasang. Iya. Karena memang pejabat di negara kita ini dari tingkat bawah sampai atas ini krisis identitas diri. Persis. Iya, sangat pengen untuk di acknowledge bahwa I'm here, gua ada, gua berpengaruh, kan begitu nih problem kita. Makanya sampai mobilnya aja pun minta dikawal, nggak ada orangnya gitu kan. Ini kita memang luar biasa. Seolah-olah privilege itu sesuatu yang soal hidup mati gitu. Itu yang kita bingung. Nah, ini harusnya dirimu ngomong begini 10 tahun lalu, Bang. Hah? Kita 10 tahun lalu kita ngomong dengan tindakan. Oke, siap. Tidak dengan nyat ya. Dengan tidak memilih, misalnya kita nggak pernah tuh pakai patwal. Kita nggak kepengen tuh ngirim orang banyak jadi staf sus menteri, jadi komisaris, nggak ada itu. Ya, kita bagaimanapun kan pemimpin pemerintahan itu kan eksekutif. Tentu kita juga tidak boleh banyak terlalu intervensi kan. Kita tidak intervensi aja dianggap kita mau campur-campur tangan lah segala macam. Boleh kemarin bikin tatip ya? Kemarin mengubah tatip ya? Nah itu dia makanya kan. Dan ya sekarang nggak ada gunanya. Karena apa? Di balik itu apapun bisa terjadi. Satu malam pun kayak kemarin revisi undang-undang pilkada. Itu ketok-ketok aja, nggak ada urusan. Mumpung aku ketemu dirimu nih, jadi pengen nanya, dengan pemenang pemilu mayoritas kursi di DPR, PDIP gitu misalnya, apa yang bisa dilakukan? Ya saya kira kita bisa menjadi rujukan untuk suara-suara yang berbeda kan. Sehingga rakyat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi untuk mengubah arah politik, PD Perjuangan walaupun kursi paling banyak per partai, tapi ingat dia sendirian. Hanya 16%, 84% ada di sana. Jadi kalau hitung-hitungan konfigurasi politik, PD Perjuangan paling kecil. Jadi jangan menganggap PD Perjuangan itu paling besar gitu. Ini kan kesesatan berpikir, sama kayak 10 tahun lalu. Nah kalian kan partai penguasa, 10 tahun ngapain aja? Tidak ada istilah partai berkuasa dalam sistem presidensil. Paling jauh kita memberikan rekomendasi dengan dua cara, melalui DPR atau melalui langsung kepada
pengambil keputusan dalam hal ini presiden dan menteri-menteri. Walaupun saat itu presidennya pun masih petugas partai kan. Petugas partai dalam konteks anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kita tidak pernah memperlakukan kepala daerah apalagi presiden dalam artian petugas yang disuruh-suruh, subordinate, enggak. Karena konsep petugas partai di kita itu adalah karena pertama mereka diberi surat tugas untuk memenangkan jabatan-jabatan publik. Kedua, mereka diberi mandat untuk mengeksekusi program-program prioritas, manifesto, dan ideologi partai. Itu konteksnya petugas partai. Bukan berarti dia subordinate yang bisa diatur-atur sesuka hatinya. Tidak pernah kita intervensi itu. Dalam kasus retreat kemarin, memaknai surat itu bagaimana berarti? Memaknai surat permintaan ketua umum agar tidak datang ke retreat itu. Iya, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita siap berbeda. Karena apa? Retreat itu dilakukan justru pada saat kita bicara penghematan anggaran. Kedua, dengan alasan untuk kepentingan rakyat. Loh, kepentingan rakyat itu adalah kepala daerah langsung ke daerahnya kerja. Bukan berapa hari itu, 7 hari di Magelang sana. Kan gitu tuh, ya. Jadi itu cara kita untuk menunjukkan, membangun wacana publik gitu, bahwa kita ini satu kata dengan omongan, satu kata dengan tindakan dong. Walk the talk gitu loh. Cuma politik itu kan nggak bisa dengan gaya LSM, Pak. Iya. Ya kalau enggak pasti stabilitas politik terganggu, gonjang-ganjing. Jadi sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, tapi karena ini hostnya Abang ya, Abang. Iya, makanya gue yang nanya. Nah, tadi kamu nyinggung pertama soal efisiensi. Tadi mau ngomong apa soal efisiensi? Iya, bagian mana tadi? Oh, pas Papua tadi ya, jauh banget. Ya. Ya, efisiensi ini bagi saya tadi dia tidak dimulai dengan komunikasi politik yang baik. Jadi misalnya gini, Trump itu ketika memangkas anggaran lewat tangan si Elon Musk misalnya kan, itu dia juga bikin komunikasi yang bagus gitu. Pentagon juga dia potong gitu ya. Kemudian dia tunjukkan bahwa USAID ini cenderung abusif gitu. Walaupun yang di highlight ya program-program yang lucu-lucu ya. Program-program yang untuk substansial misalnya untuk HIV segala macam itu nggak diomongin gitu ya. Tapi ada dimulai dengan nunjukin bahwa oh ya kita ini kok bayar pajak untuk sesuatu yang absurd untuk negara lain, let's say begitu ya. Di sini tidak dimulai dengan komunikasi yang seperti itu. Kalau tujuannya misalnya mau memberantas korupsi misalnya, atau memotong anggaran-anggaran yang nggak guna di kementerian atau DPR misalnya, punya gedung sebanyak itu, ruangan sebanyak itu, rapatnya di Mulia juga gitu ya, atau di Hotel Sultan juga gitu misalnya. Jadi yang gitu-gitu oke, gitu. Gesture itu harus ditunjukin dulu. Ini yang dilakukan kan langsung memotong hal-hal yang oleh masyarakat dianggap substansial, sementara gesture istana sendiri nggak menunjukkan dia berhemat. Let's say misalnya yang paling sederhana kemarin netizen ngulikin Equil gitu. Lu di tengah efisiensi minum air aja sampai harus puluhan ratusan ribu sebotol gitu. Padahal bisa air apa aja gitu. Jadi yang gitu-gitu, jadi komunikasi politiknya buruk untuk masuk Pak Prabowo sendiri misalnya tidak mencontohkan kunjungan ke luar negeri dengan banyak pesawat dan segala macam gitu ya, minta Mercedes kelas khusus. Bagi saya itu yang kalau mau niru Amerika kita gagal. Berarti kita perlu moge model Indonesia ya, perlu Elon Musk versi Indonesia. Mungkin Natalius Pigai bisa ditaruh ke sana itu. Jadi ya memang absurd karena apa ya nggak sejalan kan gitu ya. Tapi intinya kan gini, sebenarnya APBN itu public spending itu kan penggerak ekonomi. Dia stimulus ekonomi real gitu loh. Jadi tidak semua tidak perlu. Problem kita adalah pemasukan negara yang seret bukan belanjanya. Ada inefisiensi, yes. Ya. Tetapi inefisiensi itu tujuannya apa? Efisiensi itu tujuannya biasanya ada 3. Pertama untuk meningkatkan profit. Kedua untuk mengurangi beban. Ya, dan yang ketiga untuk menambah produktivitas. Nah, sekarang efisiensi ini memenuhi 3 kriteria itu enggak? Apakah dia kemudian meningkatkan outcome dari kementerian dan lembaga misalnya? Apakah dia mengurangi tekanan? Bukan dipakai bayar utang luar negeri kok, malah dibakar untuk
MBG dan Danantara misalnya. Lalu apakah dia mau menambah produktivitas? Enggak. Sekarang semua kementerian itu liftnya mati, ya kan? Bahkan ada gagasan untuk kerja cuma beberapa hari seminggu. Artinya kan nggak nyambung ini. Menurut Anda seperti itu juga? Iya, jadi kan begini, pemerintah percaya bahwa government expenditure itu, ini teori ekonomi klasik ya. Government expenditure itu salah satu yang akan mendorong ekonomi. Jadi kayak misalnya waktu Pak Jokowi bilang bahwa ya hati-hati supaya efisiensi ini tidak memukul perhotelan atau pesawat karena pejabat nggak lagi rapat di hotel atau nggak lagi kunjungan-kunjungan kerja. Bagi saya ini konsekuensi dari kegagalan pemerintah menghidupkan kelas menengah. Harusnya kan bukan kegagalan menghidupkan, menjaga dan menambah. Karena justru kelas menengah kita itu hilang. Betul, 47%. Iya, 9,3 juta orang sampai tahun lalu. Betul. Jadi harusnya kan sektor-sektor ini seperti hotel, pesawat itu kan di-generate oleh expenditure-nya government, ya. Kelas menengah juga, ya. Itu yang paling fundamental, bukan semata-mata government expenditure. Justru aneh kalau ada hotel yang suffering, misalnya okupansi rate-nya kepotong sampai setengahnya atau 50% gara-gara government nggak lagi rapat di situ. Bagi saya, jadi nanti government expenditure ini malah menghidupkan sesuatu yang nggak langsung gitu. Karena hotel-hotel yang disasar government kan bukan guest house, Bang. Ya kan, itu pasti yang circle ekonomi mereka gitu kan. Jadi dia ekonomi sirkularnya akan di level elit gitu. Sementara kalau lu hidupkan kelas menengah, dia justru akan daya distribusinya akan lebih luas dibanding pemerintah. Pejabat pemerintah aja kalau Garuda harus harus bisnis misalnya. Kalau di kita kan justru kelas menengahnya yang dipukul selama beberapa tahun ini. Kan itu yang terjadi. Persis. Data BI OJK kan menunjukkan bahwa tahun kemarin itu simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah itu hilang 80%. Jadi kalau mengharapkan kelas menengah kita ini juga melakukan konsumsi, misalnya mereka yang ke hotel, mereka yang ke sana kemari, nggak mungkin. Ya. Justru karena pada saat itulah harusnya government spending yang mendorong gitu. Karena kelas menengah kita ini juga demen hedon, Pak. Betul. Ya, gaji baru 10-20 juta udah cicil mobil, cicil rumah, cicil kompor, kan gitu nih. Sama makan-makan di mana-mana setiap hari. Itulah yang menghidupkan ekonomi. Betul. Kalau dia kemudian punya produktivitas yang tinggi kan. Ya, 10 tahun terakhir ini memang kelas menengah paling terpukul karena dia terlalu kaya untuk dapat BLT, bansos, tapi terlalu miskin untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya pakai market rate. Pakai semua harga yang disubsidi, yang nggak disubsidi gitu. Misalnya gaji UMP Jakarta, let's say 5,3. Dia tetap nggak akan bisa beli gas yang 12 kilo, Bang. Dia tetap akan, dalam tanda kutip, melanggar hukum, akan ambil jatah nyawa jiwa miskin. Karena realitasnya memang begitu. Jadi nggak bisa kelas menengah dihancurkan, karena kelas menengah tidak menyediakan basis voters. Yang menyediakan basis voters kan di bawahnya. Kelas menengah cenderung lebih kritis ya. Jadi mereka diambil teksnya, disedot surplusnya, kemudian distribusikan sebagian langsung disuntikkan menjadi BLT atau bansos, selebihnya menjadi lifestyle. Nah, kan ini yang kemudian dibaca oleh luar negeri, sehingga investasi kita itu kalah jauh sama Vietnam. Kenapa? Karena negara ini nggak jelas nih selama 10 tahun terakhir. Kebijakan fiskal dan moneternya itu kagak jelas, Pak. Itu yang ditanya orang investor dari Kuwait, dari Hong Kong, dari mana-mana, kan gitu nih. Kenapa Singapura yang paling banyak? Ya iya, mereka sektor ekstraktif kebanyakan atau sumber daya alam, services gitu loh. Singapura ya. Nah, ini yang problem di kita kan. Ya, apalagi sudah 5 tahun nih Omnibus Law nih, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dari awal kita sudah sama-sama tahu bahwa hambatan investasi yang terbesar itu korupsi. Betul, kepastian hukum. Persis. Ya, rule of law sama law enforcement kan. Betul. Sementara Jokowi berpikir emang dia pernah mikir ya? Makanya ini harusnya 5 tahun lalu foto sini seperti ini. Jadi dia berpikir diregulasi gitu. Bukan integrity. Ya. Ngurus usaha di luar negeri jauh lebih rumit, Bang. Untuk bikin satu restoran, you know better than me lah ya. Abang lulusan ini kan, S2-nya? Inggris ya. You know better than me.
bikin resto aja dari mulai desainnya, dari mulai pengawasan makanannya jauh lebih ribet. Tapi orang still mau berusaha di negara yang seribet itu Betul. karena ada certainty, ada kepastian. Karena Ya, bisnis butuh kepastian. Dia nggak peduli soal ribet dan nggak ribet, yang penting kepastian. ya. Di Indonesia sudah ribet dan nggak pasti. Jadi Jokowi, pemerintahan Jokowi ketika itu dan diteruskan oleh Prabowo dan semua koalisinya sekarang dengan tetap mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya, termasuk kalau PDIP tidak mengamandemen juga saya pikir jadi bagian dari ini. Jadi addressingnya salah gitu, addressingnya nggak nyambung dengan yang dibutuhkan investornya. Ya. Yang terjadi ya begitu, alih-alih kita invest di Vietnam, malah taksi Vietnam sekarang beroperasi di sini. Oh iya. Ya kan? Jadi Mobil yang ya build bayangin Vietnam, kita selalu ribut kan, Silicon Valley, Apple, IBM, Bukit algoritma. Microsoft, bukit algoritma hantu belau itulah. Ya. Coba lihat iPhone ya, Apple itu investasi 256 triliun di Vietnam, di kita 1,6 triliun. Exactly. Tesla nggak Ya. jadi masuk. Ya, Tesla nggak jadi masuk, bahkan Starlink zero. Yap. Tapi di Vietnam itu kalau nggak salah 15 triliun atau 16 triliun something. Samsung ya itu 350 triliun. Indonesia cuma kebagian berapa? Mungkin sekitar 16 atau 12 triliun gitu. In the same time banyak yang cabut, Ford cabut. Yes. Ya. Jadi Omnibus Law itu saya berkali-kali nyampaikan sebenarnya bukan memang untuk cipta kerja harusnya cocoknya. Ya kan? Tapi cipta kondisi. Ya. Cipta kondisi untuk secara legal memotong semua instrumen-instrumen regulasi yang menjaga eksploitasi alam dan eksploitasi ekonomi kita oleh segelintir orang. Itu yang sebenarnya dilakukan gitu kan. Saya dukung kalau PDIP mengamandemen Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Nanti kita tunggu legal draftingnya dari Dandi dan teman-teman ya. Walk the talk soalnya. Walk the talk. Ya, legal draftingnya kita Siap. tunggu. Nah, oke. Nah, ini kita melihat misalnya kita hampir nggak punya bayangan lah bahwa akan ada keadilan hadir ya 5 tahun ke depan nih kalau ngelihat bagaimana kebijakan fiskal kita, moneter kita, kebijakan politik kita gitu ya. Itu seperti Anda bilang tadi, ini kan cycle-nya ada 5 tahunan. Yep. Jadi objektifnya bagaimana mengamankan 5 tahun yang akan datang. Yes. Nah, dalam konteks ini dengan semakin banyaknya kelompok anak muda kita yang butuh pekerjaan ya, butuh kehidupan yang layak. Apakah jadi relevan untuk mengangkat istilahnya itu gimmick Indonesia emas itu? Ya, Emasnya udah pasti ada yang punya di mana-mana karena mau ada bank emas nih. kita nggak melihat syarat menuju ke sana dilakukan. Jadi investasi sumber daya manusianya juga nggak. Jadi makan bergizi, oke, dia mengafirmasi anak yang sekolah, gitu ya. Anak yang tidak sekolah dan Tidak putus sekolah, terpelihara. persis. Putus. Jadi kan struktur drop sekolah itu kan kita ini ya diamond ya. Piramida terbalik. Iya, diamond justru. Jadi terbesar ada di SMA dan SMK. Di SMA dan SMK ini yang pengangguran itu justru SMK. Jadi Ya. sekolah vokasi Yang yang tadinya sebagai Harusnya siap pakai, persis, justru malah penyumbang jadi siap nganggur. pengangguran terbesar dibanding SMA unggul. SMA. Nah, kalau melihat semua indikator ini, kemudian tadi Karena tidak ada rancang bangun ya, tidak ada skenario yang dibangun oleh pemerintah. Bangun istilahnya SMK untuk kepentingan services, misalnya hotel, makanan, minuman, harusnya kan tempat-tempat tertentu kan gitu nih, betul. iya kan? Betul. Bikin SMK pariwisata di pedalaman Papua sana untuk apa? Misalnya nggak ada turis datang ke sana. ya, Harusnya kan yang teknik atau pertanian kan gitu nih. betul. Itu kan nggak ada sama kita sama sekali. Ya, jadi tadi saya bilang stepnya menuju ke yang disebut Indonesia Emas itu nggak kelihatan simptom-simptomnya, indikator-indikator nggak di kan. Kimia dasar kita, industri kimia dasar kita nggak dibangun, industri logam kita juga nggak terbangun, Krakatau Steel-nya juga begitu, ya kan. Jadi narasi 8%, pertumbuhan 8%. Malah itu bottleneck sekarang. Karena yang namanya industri-industri hulu itu, the mother of industry itu, petrochemical dan segala macam. Dan termasuk tadi besi, baja dan sebagainya.
itu malah sering dipersulit. Yes. Ya, sehingga meningkatkan biaya nih, tekstil kita hancur, ya storage hancur dan segala macam. Ya, jadi ketika narasinya adalah mengejar pertumbuhan 8%, kita langsung nyambung nih, oh 20 juta hektar nyambung. Artinya ekspansi lagi gitu. Ekonominya ekstraktif lagi. Balik ke gali-gali lubang di Halmahera buat nikel, tanam-tanam sawit di Papua gitu. Jadi ekstraktif lagi. Nggak ada yang menuju ke hilir tadi kalau kita kembali ke. Jadi hilirisasi itu cuma omon-omon gitu. Jadi enggak lah, terbukti kan anak sudah di atas. Hilirisasi berhasil. Ya, jadi kalau tadi narasinya 2045 itu kita, ya kalau kita lihat semua indikatornya nggak dapat gitu. Nggak, jadi nggak nyampe lah. Jadi dalam konteks itu, kalau menurut Bung Dandi, apakah menjadi legitimate nih anak-anak mahasiswa turun ke jalan dan teriak Indonesia gelap gitu? Ya menurut saya mereka punya bacaan dan bagi mereka yang ngerasa job security-nya terganggu, gitu. Setelah lulus gue emang bisa kerja apa gitu kan. Kemudian menghadapi intimidasi dan represi negara gitu ketika berekspresi, bikin lagu aja dipanggil, disuruh cabut, tarik gitu, dari panggung, jadi suruh minta maaf. Persis. Jadi bagi mereka ini memang gelap gitu. Jadi bahkan tadi setelah bekerja pun nggak bisa punya rumah gitu karena harga tanah dan properti makin nggak terjangkau dengan penghasilan mereka gitu kan. PHK di mana-mana karena disrupsi teknologi, ya kan. Dulu bank itu butuh teller, sekarang udah nggak perlu karena semua pakai banking. Dulu tol ada penjaganya, sekarang udah nggak perlu gitu. Jadi makin kecil peluang kerjanya, populasi semakin bertambah, biaya hidup semakin besar, insecure. Ya. Dan saya ingat ketika saya baru lulus SMA atau kuliah ya se-insecure itu. Nah, saya juga ketemu beberapa anak mahasiswa, kan saya tanya, kenapa sih? Ternyata itu pergumulan real mereka loh. Artinya mereka pulang ke rumah, seringkali bapak ibunya ribut nih karena tekanan ekonomi. Ya, belanja ibunya misalnya yang tadinya 200.000 sehari cukup untuk makan sekeluarga, sekarang bisa sampai 500.000. Kan gitu nih. Ya, jadi bapaknya juga tidak dapat tambahan income. Ada ketegangan di dalam keluarga. Uang sekolah lambat, bayar listrik udah mulai telat. Ya, cicilan sudah mulai dikejar-kejar debt collector misalnya. Sudah dapat WA untuk kartu kredit misalnya. Jadi wajar kalau mereka marah dan turun ke jalan dong. Itu real, betul. Tapi kenapa kita yang diberi pujian ya? Maksudnya? PDIP dituduh yang menggerakkan. Enggak lah. Kalau tahu harusnya sudah lama PDIP nggak bisa menggerakkan. Menangin gubernur Jawa Tengah aja nggak bisa, apalagi menggerakkan massa. Makanya kita kan bangga gitu. Itu dia makanya. Hebat juga PDI Perjuangannya menggerakkan mahasiswa, bisa membayar mahasiswa, malah mereka bilang mahasewa gitu. Keren juga saya pikir-pikir kan. Saya kasih tahu ya, PDIP udah lama nggak mengakar. Oh, enggak dong, kalau mengakar masih dong. Tetapi sekarang yang diakar itu juga kan sudah ditebas dengan bansos dan money politik. Tidak semua kita sanggup kan. Siap. Nah, problem kita itu kan kemudian adalah ada semacam yang terjadi di kita itu adalah kebingungan. Sebenarnya ke arah mana sih bangsa ini mau dibawa ya? Karena misalnya kita lihat pada zaman Pak Presiden sebelumnya lah, Mulyono itu kan rakyat begitu terpukau dengan pembangunan infrastruktur di mana-mana, gitu ya. Walaupun sebenarnya yang paling banyak di sebenarnya infrastruktur yang bukan menjadi basic needs, walaupun itu penting. Misalnya jalan tol. Jalan tol itu kan bukan investasi negara, itu kan investasi swasta. Dan sekarang akibat dari itu 6 BUMN karya bangkrut semua. Belum vendor-vendornya. Belum vendor-vendornya berapa ribu yang sudah mati. Gitu. Itu kan korban itu. Belum lagi kota-kota yang secara tradisional dilalui jalan nasional itu, ketika ada tol ambruk semua itu pertumbuhan ekonominya. Pantura, Trans Sumatera. Pantura habis ya, Trans Sumatera lewat semua ya. Kota-kota yang dulu tempat transit, tempat orang makan, ngisi bensin, beli oleh-oleh itu sekarang semua pada kolaps gitu. Banyak dibangun bendungan tapi belum jelas arealnya seperti apa, dimanfaatkannya seperti apa. Bandara dibangun, ada 4 yang nggak ada penerbangan, kan gitu-gitu nih. Sampai kepada IKN yang tidak dikorbankan anggarannya, malah ditambah. Di ultimate itu ya, ultimate-nya IKN. Itu gimana kalau menurut Bung Dandi? Ya pertama karena infrastruktur selalu menjadi
instrumen untuk quick wins. Siapapun presidennya, dari mulai kepala desa sampai presiden, selalu memakai infrastruktur, karena infrastruktur yang paling bisa dilihat, diukur, disense. Tapi nggak ada yang senekat ini loh presiden-presiden sebelumnya. Iya, karena dia nggak punya hal lain. Nah ini yang saya Oh katakan. gitu ya, tidak punya beban masa Tidak lalu, tidak punya. cuma jadi beban masa depan ini. Problemnya ada di sana ini. Jadi karena memang nggak ada hal lain yang dia tahu untuk dikerjakan, jadi semuanya heavy di infrastruktur. Karena bisa tiap hari manggung ya. Persis, satu itu. Apa namanya? Itu dosanya Pak SBY itu. Yang kedua, Dia beliin pesawat. Coba nggak dibeliin pesawat, mungkin nggak tiap hari keliling Indonesia. infrastruktur ini paling mudah untuk mendistribusikan proyek kepada semua kawan seiring koalisi. Karena ini semua terkait Atau relawan-relawan. Ya, jadi pokoknya semua operator politik dan semua koalisinya itu lebih mudah distribusikan. Agak beda misalnya kalau program-programnya tadi penguatan sumber daya manusia dan segala macam itu, Pak. Makanya Pak Jokowi nggak terlalu suka dengan riset, ilmu sosial itu dia nggak suka. Oh, ideologi apalagi. Apalagi ya. Oh, apa itu katanya kan? Kerja. Kerja. Iya kan? Jadi karena ini memang yang paling tadi gampang dimobilisasi, gampang kelihatan. Iya, emosi publik juga gampang attach ya. Betul, gampang jadi Apalagi kemudian ikuti trending. lempar-lempar Medsos, kaos, betul. bisa Ya, selfie. betul. Nah, jadi untuk terus mengakumulasi dukungan publik ya dengan instrumen itu yang dikorbankan anggaran negara. Ya. So saya sering katakan bahwa tapi Pak Prabowo bukan korban ya, dia bagian dari itu. Jadi Dia ada di dalamnya. iya, jangan dipikir Pak Prabowo korban Jokowi, kenapa dia masih teriak hidup Jokowi. Ya dia teriak hidup Jokowi karena dia juga tahu bahwa Jokowi masih hidup. Makanya dia bilang hidup Jokowi. jadi ya dia bagian dari itu gitu. Jadi dia nggak merasa itu masalah karena sudah dibarter juga dengan dukungan kekuasaan ketika dia jadi presiden kan. Jadi nggak pernah dia komplain pemerintah sebelumnya Malah memboroskan kita yang dapat endasmu. gitu. Jadi Terlalu gemuk kayak Dandi. dia nggak pernah komplain loh. Dia Nggak pernah. Karena katanya harus menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya. Khusus. Ya. By the way. By the way, waktu sudah habis kawan-kawan. Ini baru pembuka diskusi kita. Nanti kita akan dalami terus-menerus. Makin lama makin panjang. Ini cuma pemanasan ya Bung Dandi ya. Nanti kita bicara lebih terstruktur. Kalau sekarang yang ngalor ngidul dulu. Karena disediain mereka bukan kopi, air putih. Parah. Aduh. Efisiensi Bang, efisiensi. Oke, thank you. Selamat berjuang terus karena tidak mudah berjuang di zaman kemarin, zaman sekarang juga kagak, ya. Tapi ya namanya perjuangan kan memang hanya sedikit orang, Pak. Ya, yang bisa mengubah nasib satu kaum. Kita tunggu anak-anak muda konsistensi mereka berjuang sebagai pengganti dari dunia politik kita yang mulai beku dan kena rematik. Gitu ya. Jadi memang butuh anak-anak muda turun ke jalan ini untuk menggerakkan otot rakyat gitu. Sampai jumpa lain waktu. Thank you Bung Dendi. Ya, sama-sama Bung.